Bismillahirrahmanirrahim. Iya lanjut bang, sorry tadi terputus. Oh iya ya itulah bang. Jadi dia nggak terima, cuma udahlah saya ini aja, saya kick aja. Terus tiba-tiba saya juga kena banner juga kan, kena banner. Oh, saya pikir dia bahas tentang saya pikir, oh enggak ya. Enggak, dia tuh enggak setuju bahwa Tuhannya disamakan dengan manusia gitu. Karena saya mengcompare dengan Trinitas Romawi. Makanya dia bilang Islam juga punya Trinitas gitu Bang Loga. Gini, nggak usah lari ke Islam dulu. Jadi gini, pagan Romawi itu kan sebenarnya kan siapa sih aktor di balik semua berhala pagan? Itu kan sebenarnya bukan. Kita kalau ngomong tentang berhala, Tuhan-Tuhan berhala agama lain, itu kan semua kan permainan dari Lucifer. Oh, ke situ. Lucifer ini kan bekas malaikat, tangan kanan Tuhan. Bisa ngebayangin kan, tangan kanan Tuhan itu tahu nggak segalanya tentang Tuhan? Iya, Bang. Sangat tahu. Lucifer ini menarik sepertiga menjadi pengikutnya, sepertiga dari para malaikat, untuk membuat pemberontakan melawan Tuhan. Nah, Tuhan marah, Michael sebagai pemimpin bala tentara sorga diusirlah mereka dari sorga, dibuanglah mereka ke bumi. Nah, jadi jumlah malaikat yang jatuh ini jumlahnya tuh juga miliar, ratusan juta. Begitu. Nah, inilah yang membuat pengajaran-pengajaran sesat dan bohong di bumi. Nah, kalau ada kemiripan dalam hal gender, ya memang para malaikat itu kan bergender. Mereka juga punya, ketika mereka dibuang ke bumi, mereka juga bersetubuh dengan malaikat perempuan yang lain. Itu, tapi mereka tidak bisa punya anak. Mereka melakukan hubungan seksual, iya gitu kan. Nah, jadi makanya ada istilah dewa matahari, dewa laki-laki, dewa perempuan, ya karena itu semua bekas malaikat semuanya. Malaikat itu kan ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, jadi ya kalau mereka bersuami istri ya sah-sah saja. Tuhan dewa dewi, ya kan, ada dewa laki, dewa perempuan. Nah, kok sama? Ya dalam hal gender sama, tapi dalam pengajaran yang berbeda gitu. Jadi kalau jadi Tuhan itu juga sama sebenarnya. Tuhan itu juga ada yang Tuhan laki, Tuhan perempuan. Itulah Allah Bapa dan Roh Kudus. Tuhan laki Allah Bapa, Tuhan perempuan Roh Kudus, seperti itu. Jadi kalau disamakan dalam hal gender, iya sama. Dalam hal gender sama. Karena memang gender itu kan nggak bisa dibohongin. Tapi dalam hal penyesatan tidak. Tuhan tulus, Tuhan suci, Tuhan benar. Tapi kalau keinginan untuk berhubungan seksual, sama. Karena kan mereka juga sama kayak manusia. Manusia juga kan punya suami istri, itu sama seperti itu. Ada nafsu dong Bang ya. Halo, selamat malam kata Cino. Selamat sore kata Cino. Silakan Bang, ditanyakan Bang. Lanjut aja Bang. Kata Cino. Apakah malaikat punya nafsu? Loh, makanya kan ada tuh kesaksian dia ditiduri oleh Lucifer. Dia menjadi istrinya Lucifer. Dia bersetubuh dengan Nyi Roro Kidul. Nah, berarti Nyi Roro Kidul kan setan perempuan, bersetubuh dengan laki-laki. Laki-laki yang adalah manusia. Lahir nanti anaknya tuh setengah jin, setengah manusia. Itu ada. Nisnas namanya ya. Nisnas bukan? Jadi bangsa Ya, Nisnas. Kalau dalam Alkitab namanya Nephilim atau hibrid, perkawinan hibrid. setan dengan manusia. Maka terjadi itu ada namanya apa itu Bang? Setengah manusia, setengah hewan, yang kepalanya ada manusia, badan hewan. Terus ikan duyung gitu ya, putri duyung. Betul. Iya, Gitu. itu benar, itu bukan dongeng, itu benar. Ya kalau di dalam Islam itu Bang memang ada, Allah menciptakan abal jan, banul jan, ada jan. Nah jan ini berasal dari kata jin ya, jin. Makanya terciptalah
itu iblis. Mereka membantai. Lalu dari sini hasil perhubungan ada nisnas, setengah manusia setengah hewan. Jadi dongeng-dongeng yang seperti zaman dahulu itu putih duyung. Dan ini bisa terjadi, alien juga bisa masuk ke nisnas tadi. Ada manusia burung gitu kan. Ada yang kaki kambing, kepala manusia. Karena waktu itu belum sempurna, itu ya Bang. Iya betul. Saya hanya menyamakan cerita Israeliat ini. Kalau kami Israeliat. Kalau dalam hal itu kita sama, ya kan? Cuma kan kita bedanya cuma di Yesus. Yesus itu nabi bagi agama Abang. Kalau Yesus bagi kami dia adalah anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena memang kedua orang tuanya Tuhan. Bapa dan Roh Kudus itu orang tuanya Yesus. Secara biologis berarti Bang. Iya, secara biologis sama roh sama pada dasarnya sama aja. Iya kan? Kan badan kita kan di dalamnya ada roh. Kalau dibilang luga berarti badan sama rohnya. Nah, sama seperti Yesus, iya kan? Dia punya ayah Tuhan. Makanya wujud Yesus dalam ketuhanannya itu ngeri. Dikatakan kakinya bagaikan tembaga dalam perapian. Matanya bagaikan nyala api, wajahnya seperti matahari. Kenapa wajahnya Yesus seperti matahari? Ya sama dengan ayahnya. Siapa ayahnya? Allah Bapa. Yang wajahnya pun seperti matahari. Teman saya Wilton pernah dibawa ke depan singgasananya Bapa. Bapa itu wajahnya seperti matahari, matanya seperti kilat. Dia itu besar, raksasa dia. Itulah ayah dari Yesus, Allah Bapa. Kami menyebutnya Allah Bapa. Berarti sama dengan konsep pagan Romawi dong. Dewa Mitra, dewa matahari. Apa tuh? Iya, dewa Mitra. Kan Father of the God itu dalam pagan Romawi dia adalah dewa Mitra. Dewa matahari, Bang. Bentuknya seperti apa dewa matahari itu bentuknya? Iya, Zeus. Jupiter, laki-laki tua kan? Iya, laki-laki tua. Iya, betul. Jadi bukan sama, mereka yang niru-niru. Karena kan Zeus itu kan salah satu malaikat dulu tuh tukang sapunya Allah Bapa dulu di sorga. Oh gitu. Nah, dia dibuang, dia pengen jadi seperti Bapa. Makanya Zeus itu kan mirip Bapa dia. Berjenggot. Jadi Zeus itu nyata ya berarti ya? Zeus itu benar, tapi dia masih dibawa. Dia masih salah satu 28 pengawal pribadinya Lucifer. Bosnya tuh Lucifer. Lucifer tuh paling tinggi. Zeus itu masih ibarat kata tuh masih kabinetnya Lucifer. Zeus, Maria Marguela, Rosa, Asmodeus, Leviathan. Hera itu siapa ya? Ya, pokoknya di antara 58 itulah 58 pengawal pribadi Lucifer. Tapi bosnya tuh Lucifer, karena yang malaikat terbesar di sorga tuh cuma ada 3, Lucifer, Mikael, dan Gabriel. Yang 3 itu pentolan di surga. Setelah Tuhan mereka bertiga yang penguasanya. Berarti yang mengendalikan dunia ini ketika itu yang menciptakan kejahatan ini adalah Lucifer gitu ya. Lucifer dia Tuhan agama-agama Kristen gitu ya. Bukan terbentuklah agama Kristen. Lucifer ini kan dia kan fokusnya kan menyerang Yesus. Karena dia tahu Yesus itu Tuhan. Nah, makanya kalau dibilang dalam nama Yesus, ini ada kesaksian dari mantan dukun nomor 1 Afrika, namanya Mukendi. Dia langsung bertemu dengan Lucifer dengan 150 orang dari seluruh dunia itu di neraka. Dan ketika ada murid dari India bertanya kepada Lucifer, Lucifer, saya ingin bertanya siapa Yesus? Itu langsung orangnya dibunuh, darahnya diminum. Lalu Lucifer terjatuh dari tahtanya. Sejak dari situlah Mukendi berpikir kenapa Lucifer sangat takut dengan Yesus. Ternyata Lucifer bilang yang melempar dia dari surga ke bumi itu adalah Yesus. Makanya dia sangat takut sama Yesus. Karena Lucifer tahu Yesus itu siapa. Kan dia bilang jikalau engkau anak Allah. Berarti Lucifer tahu kalau Yesus itu anak Allah.
Tapi kan kadang-kadang kan Ustadz Nababan bilang anak Allah adalah orang yang dikasihi. Yang nggak bisa dong. Nanti kita ketemu gembel di jalan, saya mencintai gembel, maka gembel itu anak luga. Nggak mungkin. Luga itu punya anak harus hubungan seksual dulu dengan istrinya, baru saya punya anak. Jangan setiap ketemu gembel karena saya sayang jadi anak luga, ketemu orang gila di jalanan jadi anak luga. Nggak bisa begitu. Jadi kalau dibilang anak Allah berarti itu gen, darahnya Bapak, bloodline. iya dong. Iya kan, tes DNA. Apakah DNA-nya Bapak dengan DNA-nya Yesus sama? Iya, DNA Tuhan. DNA-nya Yesus itu DNA Tuhan. Makanya darah Yesus itu bisa menghapus dosa dunia karena DNA darahnya DNA Tuhan. Tapi kalau DNA-nya Nabi, enggak, DNA Adam semua itu. Adam punya darah semua itu, bukan nggak ada tuh hubungannya dengan Tuhan itu. Nah, makanya Yesus itu disebut anak Allah karena ayah dan ibunya adalah Tuhan, seperti itu. Silakan kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan? Tadi yang masuk, turun lagi ya tadi yang bertanya tadi. Perdebatan itu berlanjut beribu-ribu tahun kan karena kehilangan Roh Kudus sebagai mama. Ketika Roh Kudus sebagai mama ditampilkan, maka siapapun tidak bisa membantahnya. Iya kan? Kalau jadi di ayat berapa tadi Bang Luga, saya lupa, di Kejadian 25 ya, bahwa metafora disamakan dengan manusia itu di Kejadian 25 ya. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan Iya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kejadian 9 ayat 6, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 9 ayat Bang Luga mengartikan bahwa Yesus itu gambarnya sama seperti manusia. Dia punya bapak, dia punya ibu gitu kan, dan punya istri kan. Bapak punya istri, lahirlah son of the God tadi. Betul, memang harus seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu gila jadinya. Bapak Tuhan, Mama Maria, anak Tuhan, kan nggak nyambung. Di pelajaran matematika manapun itu juga nggak bisa lulus itu. Bapak Tuhan nikah sama Maria, lahirlah Tuhan lagi, kan nggak masuk akal. Di debat pun nggak akan pernah bisa sampai dunia kiamat, nggak bisa menang orang Kristen kalau pakai konsep Maria ibunya Yesus. Kalau itu aku baru dengar itu Bang. Terus terang aja, kalau seperti Abang jabarkan mungkin saya pernah dengar bahwa bapak Tuhan tuh berantem atau dan lain itu saya pernah dengar, atau anak melawan orang tua, dewa-dewa itu saya pernah dengar. Nah, konsep Marguela itu saya belum pernah dengar itu. Siapa itu di dalam cerita Israeliat atau cerita di orang-orang kuno tuh Marguela itu. Jadi begini. Kan bisa nggak sama nggak dengan penguasa laut selatan gitu? Kan ada juga Marguela itu yang kalau tidak salah penguasa laut Pasifik gitu. Bisa nggak disamakan? Apa ada hubungannya dengan segitiga Bermuda? Silakan Bang. Iya, jadi gini. Kita ini kan juga selain daripada membaca kitab suci, kita juga perlu mendalami namanya ilmu perdukunan. Tapi bukan berarti kita jadi dukun. Nah, dukun-dukun inilah yang punya akses langsung masuk ke markas besarnya Lucifer di neraka. Nah, tentu mereka tahu informasi-informasi apa yang sedang terjadi di sana, apa yang tujuan visi misi mereka di sana. Nah, salah satu dukun itu namanya Mukendi dari Afrika. Dulu juga Daud Tony, siapa tuh Ki Gendeng Pamungkas juga berguru ke sana, ke Mukendi di Afrika itu. Nah, Mukendi ini ketika menjadi dukun, dia bekerja sama dengan sosok namanya Maria Marguela. Menurut pengakuan Lucifer, Maria Marguela ini adalah jenderal nomor 3. Dia adalah setan perempuan yang tinggal di lautan Pasifik. Dia setan perempuan, dia orang nomor 3 dari Lucifer. Nah, jadi Mukendi ini adalah setan perempuan. Dia bermain di agama. Jadi yang menciptakan agama itu salah satunya adalah Maria Marguela. Agama apa yang dibikin oleh Maria Marguela? Itulah agama Katolik. Jadi agama Katolik itu yang bikin Maria Marguela. Dia membuat konsep
Trinitas, tapi perempuan ini tidak berkelamin, yaitu Roh Kudus ini dibikin dia tidak berkelamin. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Roh Kudus tidak berkelamin. Ini adalah tujuan utamanya adalah nanti supaya memblokir amanat agung, yaitu jadikanlah segala bangsa muridku, kata Yesus. Nah, supaya amanat agung ini gagal, maka Maria Marguela dia perlu menghapus nama Roh Kudus dari kartu keluarga. Roh Kudus ini kan jabatan dalam kartu keluarga kan mama. Nah, dihapus sama dia jadi netral. Tidak cowok, tidak cewek. Nah, lalu setelah dia menghapuskan Roh Kudus sebagai perempuan, maka dia juga menghapus ayah. Ayah ini juga tidak cowok, tidak cewek. Jadi dia seperti angin roh gitu. Nah, kalau sudah kedua orang tua yang sudah tertulis dalam kakak, status anak itu jelas gak? Nggak tahu ayahnya yang mana. Nggak tahu. Iya, anaknya yang jadi korban. Makanya ketika Yesus anak Allah, Yesus ngaku anak Allah, datang Ustadz Nababan, itu artinya orang yang disayang Tuhan. Kenapa? Karena mamanya Maria. Maria manusia biasa. Nggak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Hancur ketuhanan Yesus. Selesai kan? Makanya perdebatan melawan Islam tidak bisa dimenangkan selama 1500 tahun. Orang Kristen tidak akan pernah bisa menang melawan Islam dalam berdebat kalau memakai konsep Tritunggalnya Katolik. Karena Katolik sendiri itu adalah buatannya Maria Marguela. Nah, maka untuk memulihkan itu Tuhan bangkitkan, yaitu dua saksi Allah di Wahyu pasal 11 ya. Abang pernah baca nggak di Wahyu pasal 11? Di situ ada dua saksi Allah. Iya, ya. Wahyu pasal 11 ayat 7 dikatakan dua saksi Allah itu akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut dan akan bangkit di hari yang ketiga. Abang tahu nggak tuh siapa dua saksi Allah itu? Siapa itu, Bang? Apa yang Harut dan Ma'ruf itu bukan? Dua saksi Allah itu yang tertulis di dalam kitab bintang dan jari jurang maut itu, Bang ya? Maut itu, Bang ya? Ya, binatang, bukan bintang, Bang. Binatang. Oh iya, binatang. Itu Bang. Maria Marguela. Oh iya, itu binatang Rosa. dari itu. Ya. Ya, antikristus ya. Antikristus. Iya. Kalau binatang yang satu lagi itu Rosa. Itu orang nomor 2, Bang. Antikristus, itu naga kekuatan setan. Iya. Jadi dikatakan ada dua saksi Allah yang akan bernubuat selama 3,5 tahun. Itu nanti akan terjadi di masa setelah pengangkatan. Jadi ketika gereja diangkat ke sorga hidup-hidup, maka yang tertinggal ini akan menjadi sasaran korban dari binatang itu. Binatang ini sebenarnya bukan binatang beneran. Ini adalah malaikat yang jatuh yang bernama Rosa dan Maria Marguela. Inilah yang jadi nanti penguasa dunia dengan sistem New World Order. New World Order ini adalah kaki tangan elit global ya, Rothschild, Rockefeller dan Bill Gates. Itu nanti kaki tangannya mendirikan New World Order. Yang mereka bilang Kristus ya. Nah, pertanyaannya begini. Abang tahu nggak yang dua saksi Allah yang dikatakan dia akan dibunuh dan bangkit di hari ketiga lalu naik ke sorga? Dua saksi Allah itu abang tahu nggak siapa? Siapa, Bang? Siapa, Bang? Yang Rosella ini tadi? Salah satunya yang lagi ngomong, yang lagi ngomong sama abang. Oh. Iya Bang, iya sorry. Kenapa saya tahu? Karena Tuhan udah bicara sama saya beberapa kali. Jadi ada kemarin juga dapat penglihatan. Nah, jadi apa yang tertulis di dalam kata kitab Wahyu itu terjawab semua dan terjadi semua. Jadi ketika Roh Kudus adalah perempuan, maka status ketuhanan Yesus itu kokoh, nggak bisa dibantah. Contoh, saya tanya kepada abang, ketika ayahnya Tuhan, ibunya Tuhan, anaknya Tuhan bukan? Tuhan, Bang, karena bloodline tadi. Betul.
Kalau mamanya manusia, ayahnya manusia, anaknya apa? Bapaknya manusia, ibunya manusia, ya manusia Mamanya, aja. anaknya, ya iya itu Manusia. kan segampang itu mengenal Tuhan. Yesus itu Betul Nabi, betul Nabi. ketika Yesus dibaptis kan terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apakah Tuhan sedang bermajas? Tidak, Tuhan itu enggak suka bohong. Ini anakku. Kalau dibilang Yesus itu anaknya, itu berarti anak kandungnya itu. Beneran ya berarti ya. Nah, kalau Yesus anak kandungnya Bapa, terus supaya tidak dikatakan Ustadz Nababan itu adalah orang yang dikasihi Allah langsung dibanting jadi nabi, maka kita harus merujuk kepada siapa ibunya. Nah, kalau ibunya Maria, maka Yesus gagal jadi Tuhan. Saya pun nggak mau jadi orang Kristen kalau ibu kandungnya Maria. Tapi kalau ibunya Roh Kudus, siapa? Apa sepak terjang Roh Kudus? Coba kita lihat ya. Sepak terjang Roh Kudus ini, apakah Roh Kudus ini orang hebat atau enggak? Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Siapa Roh Kudus sehingga bisa memvonis nyawa orang? Berarti kan Roh Kudus ini ngeri. Menghujat dia aja nggak diampuni. Menghujat Yesus, menghujat Bapa itu masih diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus itu nggak diampuni. Berarti kan posisi Roh Kudus ini kan ngeri dia. Pertanyaannya, Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Coba abang jawab. Ketika Yesus berbuat mujizat, Yesus itu membangkitkan orang mati pakai kuasa apa, Bang? Yesus, ya kuasa bapaknya, apa anaknya? Kalau dia Jawabannya doanya salah. menurut kita bapaknya, kalau menurut di kita Berdoa kepada bapaknya, betul. Tapi kuasanya, kuasa siapa? kuasanya kuasa dia sendiri berarti. Kalau Salah. itu ya. Salah. Gimana? Kalau dia berdoa kepada Bapa, izinnya dari bapaknya, kuasanya dari ibunya. Oh. Makanya Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus. Lukas 4 ayat 8, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawan. Sekarang saya tanya sama Bang Panglima, ketika gini, apa mesin yang ada pada Tuhan yang bisa menciptakan seorang manusia? Bisa nggak kira-kira abang jawab? Apa mesin yang ada pada Allah yang bisa menciptakan manusia? Mesin. Abang bisa jawab nggak? Mesin. Nggak bisa jawab, saya nyerah. Kalau masalah mesin kan karena Jawabannya itu ada kan sains ya. Iya, jadi gini, jawabannya adalah mesin yang bisa menciptakan seorang embrio itu namanya rahim. Kalau secara itu Di dalam rahim lah manusia itu tercipta, betul? Pertanyaannya, Allah Bapa punya rahim nggak? Cowok punya rahim nggak? nggak punya, ibu yang punya rahim. Yes, jawabannya itu. Makanya kuasa yang dilakukan oleh Yesus untuk menghidupkan orang itu berasal dari ibunya. Makanya Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Aku membangkit. Bahkan Yesus pun dibangkitkan oleh Roh Kudus, bukan Bapa. Bapa itu hanya mengizinkan saja. Jadi semuanya punya Bapak kuasa, ini- Bang ya. Nah, Bapak ini Bapak, kelebihannya Yesus sperma. Ibu, Yesus Ibu. Bapak ini kelebihannya sperma. Sperma itu kan dia punya sperma itu, dialah yang juga salah satu kekuatan yang bisa membentuk manusia. Tetapi manusia itu pun harus dibentuk di dalam sel telur. Makanya ketika bergabung jadilah manusia. Jadi sahamnya Bapa dan saham Roh Kudus itu 50-50. Izin dari Bapa itu 50%. Izin itu 50%. Baru kuasa dari Roh Kudus itu 50%. Jadi 50-50 antara Bapa dan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu kelasnya Tuhan, bukan kelasnya malaikat atau
manusia gitu. Dia itu kelasnya Tuhan. Makanya dialah yang mencipta, dialah yang memberikan nafas kepada singa, kepada manusia, kepada seluruh ciptaan. Itu yang memberikan nafas Roh Kudus. Itulah istrinya Bapa. Jadi sama konsepnya dengan manusia. Saya mau nanya juga Bang, bagaimana dengan Lilith itu? Lilith itu siapanya Lucifer? Kalau Lilith itu menurut saya itu dongeng aja yang diciptakan diciptakan Lucifer untuk melawan ketetapan Allah. Kan Tuhan udah bilang, Tuhan menciptakan Adam dan manusia. Dia nggak mengatakan informasi tentang Lilith. Jadi itu cuma dongeng yang digunakan untuk melawan kebenaran. Katanya kan Lilith itu kan istrinya Lucifer itu nanti di akhir zaman katanya. Makanya saya menanyakan itu Bang. Tapi kata Bang ternyata itu dongeng kan. Jadi Lilith itu kan diciptakan sebelum Hawa. Kalau sebelum Eve kan Eve. Sebelum Eve. Tapi ada versi jahat. Nah lahirlah di situ ada apa raksasa gitu kan, atau setan-setan atau hybrid lah antara malaikat dengan manusia, lahirlah manusia hybrid gitu. Lilith. Iya. Lilith. Oh mungkin Lilith itu juga perkawinan antara manusia dengan malaikat. Iya. Tapi Lilith itu bukan istrinya Adam, bukan istrinya Adam. Seperti Israel orang. Karena Israel, gini. Israel. Karena kan begini, kan segala sesuatu itu nggak bisa dalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala sesuatu tuh nggak boleh dari satu sumber saja. Jadi harus ada nabi-nabi yang juga mengkonfirmasi bahwa Lilith itu adalah istrinya Adam, dan sudah selama 2000 tahun belum ada satu nabi pun yang mengkonfirmasi kalau Lilith itu istrinya Adam. Jadi kami tidak mau mengambil tindakan kalau tidak ada konfirmasi dari para nabi. Para nabi artinya yang dapat penglihatan, yang dapat pesan Tuhan langsung dari surga. Jadi nabi pun itu tidak boleh berakhir. Kalau nabi berakhir bahaya. Nanti semua jadi pengajaran sesat di muka bumi ini. Guru akan berperan menjadi pengajar sesat. Pendeta pun bisa berambil alih jadi pengajar sesat. Makanya perlu ada nabi yang bisa mengkonfirmasi melalui mimpi. Karena gini, kalau orang dapat mimpi, kan dia bisa dikonfirmasi oleh nabi-nabi yang lain. Misalnya 5 orang dapat mimpi yang sama, itu udah kuat. Tapi kalau total nggak ada mimpi, jatuhnya multi tafsir. Makanya di kekristenan tuh banyak sekali denom, ribuan denom, karena semua nafsir sesuka hatinya. Nggak suka dia tafsir, nggak suka dia tafsir lagi seenaknya gitu. Jadi makanya pecahlah gereja itu. Jadi seperti itu. Silakan yang ada yang mau bertanya, silakan monggo. Kristen naik. Mumpung lagi kalau majelis luga. Iya. Kalau Muslim memang saya dengan Muslim sudah berhenti berdebat ya, karena seperti yang saya bilang tadi, mereka ya memang ada ayatnya kan, laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Jadi ya mereka ya udah Bang Luga, kita sudah selesai berdebat karena sudah jelas Tuhan Abang ada berapa? 3. Tuhannya Muslim 1, udah. Kalau sudah berbeda apa yang mau diperdebatkan, betul nggak? Iya betul. Sama kayak Buddha Bang. Iya benar. Kalau sama Bang Luga ini kita nggak ada perdebatan lagi. Iya. Jadi cuma karena saya lihat kan Bang Panglima kan masih baru di TikTok, makanya saya naik. Kalau saya udah kenal akan saya naik. Iya betul. Saya baru 1 bulan kalau belajar buat komal. Tapi kalau masuk room saya udah setahunan lebih. Baru belajar Bang. Tapi jujur saya sering lihat Abang tuh di YouTube. Bahkan saya udah sering lihat juga. Subscribe channel Bang Luga. Oh iya. Udah lama, udah tahu juga berarti ya. Iya, tahu saya Bang Luga tahu. Ya pernah ke gereja-gereja yang di PIK kan, ngasih tahu ini gereja itu. Tahu lah. Iya. Assalamualaikum Nggak masuk berita pipa gitu tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang.
Silakan orang Kristen kalau ada mau ditanyakan, mana ada orang Kristen, nggak ada lagi nih. Pada jauh. Kalau orang Kristen Bang Lima ya, sama Bang Luga ini takut semua. Ya nggak ada yang mau. Tapi begitu keluar, naik mereka, berani. Berani. Kayak kemarin ya. Belum ada nih, nggak ada. Oh, Nah begini Bang, oke, maksudnya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi gini, orang Kristen ini mereka kan gereja tua ya. Jadi ketika ada satu pengajaran yang menyentuh jantungnya, ini kan jantung. Pengajaran tentang Roh Kudus ini kan ibarat kata tuh jantungnya dari pengajaran, karena menyangkut Allah, keberadaan Allah. Jadi ketika ada suatu statement yang memang belum pernah terdengar, walaupun ini sudah terdengar sebenarnya di abad ke-1, abad ke-3, tapi disingkirkan oleh gereja Katolik karena kekuasaan politik. Ketika ini dinaikkan kembali, maka mereka ini ketakutan karena dalilnya ada, kecuali dalilnya nggak ada. Maka bantahan-bantahannya mereka pun rata-rata semua nggak masuk akal. Jadi aku pun jadi nggak tega ngeliatnya, karena bantahan-bantahan yang gimana ya, kalau orang bantah ada isinya kan itu kan terlihat. Tapi kalau bantahannya misalnya gini, manusia itu gambar Allah, cara mereka membantahnya paling cuma begini, yang dimaksud bukan gambarnya Bang, itu sifatnya gitu, begitu aja bantahannya. Edis TV sama Bang Bobot juga takut sama Bang Luga ini. Kenapa Anda ngomong kayak gitu? Ya pasti takut lah mereka. Alasannya? Ya takut Bang, sama sampean Bang. Karena gini, nanti bagaimana cara mereka membantah Roh Kudus perempuan itu? Bagaimana cara bantahnya? Susah itu membantah itu. Makanya itu. Kecuali dia gila dulu, baru dia hanya orang gila lah yang bisa membantah ini. Karena gini, perempuan itu gambar Tuhan, berarti perempuan berarti Tuhan itu ada yang gambarnya perempuan, itu doang rumusnya. Nah, untuk membantah ini gimana? Ini udah skakmat sebenarnya, kiri maju kena, mundur kena. Akhirnya mereka bantahnya cuma begini, yang dimaksud dengan gambar itu sifat Bang, sifatnya sifat Tuhan, tapi bentuknya nggak seperti Tuhan. Bentuk Tuhan itu seperti cahaya, nggak ada wujudnya gitu. Paling bantahnya gitu aja. Nah, jadi karena saya sudah merasa sudah memang sulit dibantah, ya setidaknya saya udah istirahat Bang dari dunia debat ini. Jadi artinya saya cuma terima income dan royalti aja. Iya kan, Abang juga kalau udah buka Indomart di mana-mana kan Abang cuma tinggal terima royalti aja kan. Abang merintis capek gitu kan. Kalau ini kan mereka sendiri yang ribut, nanti akhirnya mereka yang berguguran. Nah, kita cuma terima nadangin aja dari bawah kan, seperti itu. Saya tuh pernah dengar juga Bang, bahwa Abang berkata ya surganya Kristen itu nanti menjadi perempuan Bang, dan Tuhan menjadi suami mereka. Apa maksudnya itu Bang? Ada pernyataan Abang seperti itu? Oh, gini, manusia ini kan ciptaan Tuhan, betul? Betul. Kalau manusia ciptaan Tuhan, yang ngasih makan kita kan Tuhan. Kalau kita dikasih makan, itu jatuhnya kita seperti perempuan. Orang kalau udah dikasih makan, nggak akan ada jadi bertindak seperti laki-laki. Laki-laki itu kan leader. Kalau kita kasih makan Tuhan, kitalah Tuhan lah istri kita. Sore Nabi. Ya. Gini, ketika seseorang itu dikasih makan, maka otoritasnya dia sebagai laki-laki itu udah nggak ada. Karena laki-laki itu tugasnya mencari nafkah, ngasih makan istri. Nah, kalau kita di surga, kita yang dikasih makan. Kita pakai gaun pengantin nggak Nabi? Sebentar ya, Jet, sebentar ya. Gini ya. Jadi gini. Tapi itu artinya bukan berarti kita melakukan hubungan seksual secara fisik dengan Tuhan, tidak. Secara roh, di mata Tuhan kita itu seperti perempuan. Karena kenapa?
makan, tempat tinggal yang kasih Tuhan kok. Emang ada di sini yang ngebelanjain Tuhan? Ada nggak di sini yang mau ngebelanjain Tuhan, mau kasih makan Tuhan dan mau pelihara Tuhan? Kan nggak ada kan? Kita semua ini ciptaan. Kalau kita ciptaan, berarti posisi kita itu seperti perempuan secara roh, bukan secara fisik. Kita tidak akan pernah berhubungan seksual dengan Tuhan secara fisik, itu tidak ada. Makanya Tuhan bilang di surga tidak ada kawin mengawinkan. Tetapi kalau kita ciptaan Tuhan ini, baik laki-laki mau perempuan, itu semua sama. Di mata Tuhan tuh sama, seperti wanita. Nah, kitalah yang akan dinikahkan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungannya worship. Worship itu sebenarnya mirip dengan seksual. Karena seksual itu kan artinya kan berserah kepada suaminya, untuk dicintai, dipeluk, disetubuhi. Nah, kita kan juga kan menyembah itu kan tunduk, berserah. Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, kami puji, kami muliakan Engkau. Jadi penyembahan itu adalah bentuk penyerahan seperti seorang wanita kepada suaminya. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi bukan dalam bentuk persetubuhan, karena setahu saya surganya orang Kristen kan melayang-layang ya, kayak semacam roh melayang-layang ya. Salah, itu salah. Itu yang ngomong pendeta. Pendeta tidak punya kapasitas ngomongin surga. Ngomongin surga itu nabi. Assalamualaikum. Jadi abang jangan pilih orang. Abang nanya ke pendeta, dia belum pernah ke surga, ya dia nggak tahu jawab lah. Ya, jadi surga itu sama kayak di bumi, ada rumah, ada kota, ada rumput. kan ditulis dalam Wahyu itu ada kota Yerusalem. Kalau tapi mereka bilang bukan di langit, Bang Luga. Masa? Bang Luga. Silakan. Itu kalau Yerusalem baru itu posisinya di mana? Itu di langit apa di bumi itu? Bumi baru. Di bumi yang baru. Bumi yang baru. Di mana bumi barunya? Bumi yang baru ya Tuhan ciptakan bumi yang baru ya, planet aja jumlahnya miliar. Aduh, gue belum dijawabnya sama Nabi Loga ini. Jawab lainnya Nabi. Ya, apakah kita akan berbaju pengantin? Kan saya bilang secara rohani kita di mata Tuhan itu seperti pengantin perempuan. Bukan baru. Tapi ya kita ini ya tetap laki-laki. Bang Luga, Nabi Loga, kita pakai gaun apa Bang Luga? Ya kita pakai jubah putih biasa. Oh, enggak pakai gaun Jubah cowok. Bukan pakai ya. Seperti Enggak itu. pakai. Aduh. Aduh. Udah. Nggak usah kemana-mana dulu. Oke, lanjut yang lain. Yang tadi Bang Luga Ada belum lagi? dijawab. Apa tuh? Yerusalem baru gitu, yang seperti di Wahyu 2122. Di Wahyu 2122. Jadi planet ini banyak, Bang. Planet-planet baru banyak nanti yang Tuhan ciptakan. Jadi selain di bumi juga ada planet lagi, namanya ada satu planet bulat juga mirip kayak bumi, itu tempat anak-anak kecil. Jadi bayi-bayi yang dibunuh, bayi-bayi yang aborsi, itu nanti dibikin di planet itu. Tapi bukan bumi. Bumi pun ada bumi yang baru, jadi bukan bumi yang sekarang kita tempatin. Jadi ada bumi yang baru. Nah, di bumi yang baru itulah nanti dibikin Yerusalem baru. Berarti penciptaan Kita pakai tubuh apa ini Nabi Luga di surga yang Tubuh baru, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini? itu Gue nggak ngerti Bang Nabi. sama kayak manusia juga, cuma dia bisa pakai disentuh daging tapi juga ya? agak transparan dia. Transparan gimana Nabi? Tapi kayak daging bisa disentuh. Bisa disentuh, dia kayak daging juga tapi dia agak-agak transparan. Tubuh namanya tubuh kemuliaan, itu udah kekal, itu udah nggak bisa mati. Evolusi manusia. Aku pernah nonton film itu. Jadi film itu ketika sudah berevolusi sampai itu dia wajahnya tuh transparan gitu. Ada itu filmnya ada. Enggak ini nanti wajah gue ini nanti cakep apa enggak di sana Nabi?
Ya kalau masuk surga, nah kalau lu masuk neraka ya hancur lah. Enggak, gue gak masuk surga, Nabi. Ditanya kan di surga, Nabi. Gue gak mau ke neraka, Nabi. Sebentar, Ya, kalau mau ke surga. Yasid, sebentar dulu, ini ada tamu ini. Iya, Bang Malcemot. Yo, Iya. Jadi tubuh ini kita ada itu yang baru nanti. ini. Jadi gini Bang, jadi di sorga itu nggak ada bedanya dengan di bumi, cuma di sorga itu kira-kira 1.000.000 kali lebih dahsyat dari bumi. Nah, tapi sama, ada mobil, ada rumah, ada tubuh kita tetap ada, tapi namanya tubuh kemuliaan. Mungkin ya mirip sama seperti kita kayak kita gini ngopi juga, makan sama. Bang Luga kayak ada cahaya pelangi gitu ya, transparan, mengkilat Ya, pelangi. betul. Pelangi. Iya, seperti malaikat lah kan. Malaikat surga gua ada kan toilet nggak? Ada toilet nggak? di sorga itu ketika kita makan detik itu juga terurai dari mulut, jadi nggak sempat membusuk dia. Baru makan langsung dia terurai melalui nafas, jadi nggak ada toilet. Apa hubungannya dengan alien, Bang? Apa Alien itu makan apa, adalah Nabi? Di surga, Nabi. alien. Kita makan apa, Nabi? Alien itu adalah bikin pekerjaan setan sebenarnya. Jadi manusia itu mayat-mayatnya itu dipakai oleh roh-roh yang udah mati, yaitulah alien-alien. Itu pekerjaan setan semua itu alien itu. Oh, dari bangsa Zombie. Oh, dari bangsa jin. Iya. Aduh, ini kerjaan orang Amerika ini, Nabi. Saya kira gini, jadi konsep saya menyamakan bahwa konsep yang Bang Luga bilang tadi, bahwa manusia itu nanti mempunyai dunia yang baru gitu kan. Berarti sebelum kita manusia diciptakan, Tuhan itu menciptakan manusia seperti kita, lalu sudah habis nih kiamat, lalu dibuatkan dunia baru, jadilah mereka seperti alien, nanti numpuk di universe ini. Alien itu akan dibakar di neraka, Bang. Nggak mungkin Tuhan menciptakan tampang-tampang jelek kayak begitu. Awak pun ngelihatnya jijik alien. Jadi alien itu adalah pekerjaan setan. Itu nanti yang paling dibakar di neraka. Ini agak mutu nanyanya ya. Kita cakep enggak di sana nanti, Nabi? Cakep. Gue mau kayak Tom Cruise, Nabi. Bisa enggak Ya, kira-kira? muka lo enggak. Kalau misalnya lo masuk surga, muka lo tetap yang ini. Tuh, Muka kita nggak berubah. aduh, gue kan jelek nih, Nabi. Gue pengen ganti rumah. Nggak bisa. Bisa Nggak bisa. enggak? Request. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Gua pun di surga tetap. Cuma mungkin lebih glowing Apa aja. juga Tapi nih, muka gua ada hancur ini di dunia, Nabi. Gue kena tabrak. Yasid jadi Michael Jackson aja dah. Enggak, gue kayak maunya dalam terus. nggak bisa lah. Nggak bisa. Ini Tetap sebentar wajar dulu, itu. ini Bang Malcemot ini mau diskusi dia sama Nabi tadi, Nabi. Ya, monggo silakan Bang. Silakan Bang. Diskusi. Putus tadi kan. Nah, coba. Nggak apa-apa, lanjut. Pak Nabi. Selamat Iya, sore. silakan. Sore. Kalau Muhammad ada di mana, Pak Nabi? Surga atau neraka? Nanti kalau ku bilang, ku jawab, itu janganlah. Kita kan di sini tidak boleh menghina, nggak boleh, jangan. Nggak Kalau boleh boleh, kita Bang, membahas. bahasanya Siapa yang jujur saja? Sebentar dulu, Bahasanya Malcemot begini, jelaskan yang tidak denom kamu memberi itu. makan Yesus. Begitu saja bahasanya diperhalus Islam lagi. atau Kristen gitu, Bang Miss Cimo. Kristen dia ini. Oh, Kristen. Ya, bahasa Macam sama dia ada Kristen yang aja, baru. Bang. Jangan. Aduh, tuannya bahas angin Islam. ya, Nabi. Tuannya angin, Karena Nabi. kami berbeda gitu loh. Kan udah Tuannya biasa angin sama ya, mau Nabi. udah selesai Betul. gitu. Iya. Karena Kalau Tuhan sudah satu, berbeda kalian tiga. kan, Sudah. Karena Tuhan satu. betul. Ya udah, selesai masalah. Iya, pertanyaannya yang masuk ke surga itu pengikut Nabi Luga atau siapa? Ya, begitu pertanyaan lebih bagus. Ya kalau menurut Alkitab, ya saya sudah duduk di 24 tua-tua. Tentu yang percaya kepada saya semua masuk surga. Yang menolak saya sebagai nabi, ya tentu masuk neraka lah. Masa kita mau menginginkan orang?
Itu kan menurut Alkitab. Semua yang menolak Yesus pasti masuk neraka. Berarti Yang menolak Hindu, Yesus, berarti yang Hindu, Buddha, Islam ini gimana nih? Ini gimana nih? ya semua, mau Hindu, mau Islam, mau apapun agamanya, berdasarkan Alkitab, karena mereka menolak ketuhanan Yesus, di Wahyu pasal 19 dikatakan akan dicampakkan ke dalam lautan api. Aduh. Iya. Loh, ngapain kita Melcemot. ngajarin orang kalau semua Melcemot, kau pertanyaan kau jangan seperti itulah Melcemot. Jelaskan denomu tadi, denom barumu tadi. Ah, paling tuannya angin juga. Iya. Oh, Nanti langsung sakit. dipanggil marmut lagi sama Nabi Luga nanti. Kalau denomnya saya itu cinta kasih, rindu kasih sayang. Ah, itu jelaskan. Aduh, jablay kali kau, jablay. Cocoknya kau di rumah para janda. Jablay. Tuannya Yang jablay, Bang. Gini, kamu cari room yang isinya judulnya manasin akun. Nah, cocok kamu gabung di situ. Denomnya saya itu jam 5 laki-laki bangun, setengah 5 perempuan lebih dulu. Bagus lah. Dia mirip Katolik ini Nabi, mirip Katolik dia nih Nabi. Melcemot ini. Menurut kamu Bunda Maria itu siapa, Melcemot? Mariam itu Boleh ya, ya? Mariam itu Boleh. ibunya Isa Almasih. Ibunya Isa Almasih. Kamu pernah nggak doa salam Maria? Ya coba Luga. Saya nanya kamu, saya nggak mau doa salam Maria. Ya kenapa nggak mau? Salam Maria itu adalah salam yang ditujukan kepada Maria Marguela, yaitu ketua hantu setan laut Samudra Pasifik, setan perempuan. Itu bukan Maria Nomor ini, 3 Yesus itu, setan nomor 3. Iya. Oke, sekarang kalau Buddha gimana? Ya Buddha juga semua kalau menolak Yesus juga sama nasibnya, kena gulung sama Yesus. Buset. Tunggu dulu Nabi. Bunda Maria masuk surga enggak Nabi? Bunda Maria masuk surga, itu kan hamba Tuhan. Oh, yang duplikat itu ya Nabi ya, yang masuk neraka itu ya. Iya, Maria Marguela atau Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Itu sebenarnya Kidul. setan yang sama. Iya, Nyi Roro Kidul itu sebenarnya Maria Marguela. Tapi Tadi kalau saya di nanya. Indonesia ngakunya Kalau Abraham masuk di mana Abraham? surga. Ibrahim? Sama surga juga, itu kan orang yang sama. Oh iya. Mana tuh? Kalau Sulaiman? Sama lah bang. Itu Sulaiman ada sangkut pautnya dengan masuk Marguela. surga. Marguela itu dengan Kalau- kasusnya Pasifik bang. Jadi di segitiga Bermuda itu. Tadi kan saya nanya itu bang. Marguela itu ada nggak di belakang semua itu? Oh iya, Bermuda. betul. Jadi kerajaannya di sana gitu maksudnya. Betul kan, makanya kan dibilang. Iya betul. Jadi Maria Marguela ini kan tentu kan punya pasukan, nggak dia sendiri, jutaan pasukannya dia, yaitu khususnya setan-setan yang ada di dalam air. Nah mungkin Nyi Roro Kidul ini mungkin salah satu pembantunya, gitu, yang juga perempuan. Setan itu kan ada setan cowok, setan cewek. Ya ada memang. Kalau nggak ada mereka kan nggak beranak pinak. Kan lebih banyak bangsa setan sekarang dibanding manusia. Terus berarti Luga udah berapa orang Kristen, orang Islam yang udah jadi pengikut lu Luga? Banyak. Rencana saya memang ingin membawa seluruh muka bumi ini menyembah Yesus. Itu rencana, makanya lagi proses ini. Semua mau diangkut.
bertanya seputar keilmuanmu tadi, Melcemot. Ini udah gak mau. Lanjut, Panglima. Oh, Belcemot itu masih cium batung enggak itu Belcemot itu? Yasid, lu aja yang lanjut dah. Lu masih cium batung enggak? Gua masih stadium 1 nih, belum stadium 4 ya. Lu masih cium batung enggak? Jawab. Gua masih stadium 1, belum stadium. Lu kalau mau masuk surga kau harus jujur di sini. Lu masih cium batu enggak? Cium cium batu. Cium batu lagi, buset. Cium batung dulu. Kau masih cium batu enggak? Cium batu kapan naik cium batu? Ini kayaknya si Melcemot nih mainannya banci nih kayaknya. Emang Prodit. Gak berani jawab kau. Enggak. Kalau Nova Mayacit kan mainannya janda, kalau ini mainannya banci kali ya. Kita kan cuma parah kali nih Nabi. karena gini loh, begini loh ya, kalau lo main janda itu kan tetap butuh biaya. Nah, kalau lo mau gratis ya memang banci lah solusinya. Betul dia mah gratisan ya. Gimana lu masuk? Lu kan bilang masuk surga lu. Masuk surga. Lu ngomongnya banci. Gua kan cuma memberikan statement apa yang terjadi di dunia ini. Kadang-kadang cowok cari janda tetap butuh modal. Tahu sendiri kan, janda punya anak satu minta sepeda listrik, lu bayarnya gimana? Kalau misalnya minta anaknya beli sepeda listrik 2,5 juta loh, iya kan, susah loh kan, lu harus kudu ngamen dulu, ya kan. Aduh, kalau kali modal awal itu Nabi. Iya, kalau anaknya minta sepeda listrik gimana? Aduh. Nah, jadi mending lu kalau mau coba ikutin gua. Asyhadu. Kenapa sih ini orang? Bang Luga, saya tuh masih penasaran. Katanya di sorga itu kan, Bang Luga kan pernah melihat malaikat bikin kopi di sorga itu kayak gimana, Bang? Jadi ada teman saya seorang muslim, dia mendapatkan mimpi. Dia melihat saya duduk di atas tahta, lalu malaikat itu menyediakan saya teh, minum teh. Teh apa kopi? Jadi memang teh. Oh, teh bagus. Ya teh mau ya, kopi itu kan tergantung pesanan kita lah ya. Jadi artinya begini, malaikat-malaikat itu memang dalam tingkatan tertentu itu akan menjadi pelayan-pelayan kita, pelayanan pribadi kita. Seperti pembantu dia, seperti ajudan, aspri. Jadi kalau sudah di level apa tuh, feodalisme atau apa tuh? Iya, feodalisme jadinya, perbudakan di sana sebagai pembantuin feodal. Jadi sekarang tuh kita jadikan pelayan kita gitu. Loh, memang kan Tuhan itu kan berkerajaan. Tuhan itu kan punya banyak pelayan. Seluruh malaikat itu pelayannya dia. Tetapi bagi kita yang sudah melakukan pekerjaannya di bumi, kita akan diberikan pelayanan dari para malaikat seperti raja. Itu pun bagi orang-orang tertentu yang ibarat kata yang udah kastanya itu kasta-kasta penguasa seperti itu. Tapi kalau cuma dia jadi rakyat, dia cuma hidup sendiri-sendiri aja, punya rumah, dia punya jubah, tapi nggak ada malaikat yang melayani. Yang melayani malaikat-malaikat itu dimulai dari surga tingkat 3. Disitulah semua orang yang tinggal di surga tingkat 3 itu dapat pelayanan pribadi dari para malaikat-malaikat, seperti melayani dia, membersihkan rumah, membuat kopi, termasuk seksualitasnya apa? Ya, termasuk berhubungannya dengan tidak di surga tidak ada hubungan. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Artinya kita dengan malaikat itu tidak ada hubungan seksual, hanya hubungan saudara ataupun pelayan gitu loh.
Terus apa yang menjadi Membantulah. kenikmatannya gitu kalau kayak gitu? Kenikmatan di surga itu kalau hanya sekedar gitu-gitu aja, apa menjadi kenikmatannya? Kenikmatan kita di sorga ya tentu kita mencintai Tuhan. Aduh, ini Parno Nabi surga mau dibikin najis ini Nabi. Ini Nabi Enggak gimana punya Nabi? pasangan. Ini sebentar ya. Surga mau dibikin kotor nih sama ini Nabi. Sebentar. Pak Yasin, Pak Yasin, Sebentar. Saya jawab dulu bisa dioper pertanyaannya. nggak? Pak Yasin, bisa dioper nggak ya? Sebentar. Bisa dioper. Saya jawab dulu ya. Jadi gini, jadi nanti kita tuh apakah kenikmatan kita di sorga? Kan sudah dibilang kenikmatan di sorga ketika kita menjadi mempelai Kristus. Yesus itu mempelai laki-laki. Ya hubungannya itu sebenarnya penyembahan. Emang hubungan suami istri apa sih? Kan ketika kita mencintai, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, itu udah suatu kenikmatan yang luar biasa. Mau apa lagi yang kita ingin? Bayangkan, mencintai manusia aja, mencintai ciptaan saja, abang sudah lupa diri. Betul? Sampai jual rumah untuk sewa lonte. Itu baru mencintai ciptaan. Kenapa abang tidak bangga mencintai sang pencipta yang adalah segala-galanya? Itu udah kenikmatan di atas segala kenikmatan. Pokok jangan mencintai janda, tapi Mencintai ciptaan saja kita udah lupa diri. Misalnya ada bini orang lewat cantik, kita rela melakukan berzina, nikmatkan berzina. Itu ciptaan yang kita jinahi. Masa kita disuruh mencintai sang pencipta, kita jadi merasa tidak nikmat gitu loh. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu sebenarnya sudah seperti seorang laki-laki dan perempuan yang sudah puas dengan gitu, Bang. Jadi nggak perlu lagi kita di sono ada perempuan kita tidurin baru kita merasa nikmat. Ngapain lagi kita direpotin dengan hal-hal seperti itu? Karena kita sendiri adalah mempelai perempuan, Tuhanlah yang mempelai laki-laki. Terus apa lagi yang kurang? Berarti secara rohani. Karena kenapa? Betul, karena begini ya. Mungkin abang kan belum dipenuhi Roh Kudus. Ketika abang sudah dipenuhi Roh Kudus, nanti akan tahu rasanya seperti apa menyembah Tuhan itu rasanya seperti apa. Saya nih yang udah merasakan menyembah Tuhan. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya nggak perlu dengan perempuan. Di bumi aja kita yang udah merasakan hadirat Tuhan, kita udah biasa aja sama perempuan. Tapi karena kita sebagai manusia harus menjalankan suami istri, ya nggak apa-apa, gitu loh kan. Makanya seperti Rasul Paulus kan dia tidak menikah, dia bilang orang yang menikah tuh baik, tetapi orang yang tidak menikah lebih baik, karena orang yang tidak menikah memfokuskan diri kepada Tuhan. Masa abang meragukan cinta kepada Tuhan, abang anggap lebih nikmat menyetubuhi ciptaan daripada bercinta dengan Tuhan? Kira-kira begitu. Menurut saya 1.000.000 kali lebih nikmat ketika kau menyembah Tuhan daripada kau bersetubuh dengan perempuan. Jadi makanya di sorga itu nggak perlu seksual tuh nggak ada guna, nggak penting-penting amat, gitu loh. Ya kalau kita di dunia pasti hampa kalau kayak gitu, Bang. Kalau kita di dunia ya. Kalau di dunia iya, kalau di dunia ya, kalau di sorga enggak. Justru kalau kita di sorga punya bini malah repot nanti. Kita mau menyembah Tuhan, tapi kan belum sedot titik saya, kata perempuan. Abang pulang lagi, udah mau ke tahta Tuhan, ditarik sama bini, suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. begitu loh, Bang. Jadi kenikmatan di surga itu adalah ketika engkau berada dekat dengan Tuhan. Semakin kau dekat dengan Tuhan, itu rasanya semakin nikmat gitu. Waalaikumsalam. Ya seperti itu. Pak Yasin. Woi, Monitor. Apa brother? Bisa dioper kagak, Bang? Login. Bisa dioper. Login. Apanya yang mau dioper? Ini si Ruganya dioper. Narkoba. Ruga coba. Asyhadu
Lu masih sembah patung, lu masih cumba-cumba lu. Dia maksudnya dioper dulu aja biar Lo jangan menghina Asia dulu. Nanti orang FPI datang, nanti lo ditangkap. Enggak, Jangan. lu dioper maksudnya dioper ke Solo. Itu lo jatuhnya udah menghina. Jangan. Iya enggak lu Mengujat itu namanya. di sini udah kayaknya udah Tuh kan? Udah mulai menghujat. Jangan lah. Itu kan lo ucapan orang Mulutmu Islam. emang ini emang gak bener mulutmu itu. Kita dialog aja. Iyalah, Yang bener mulutmu yang bener itu coba. Kalau ngomong yang benar. diangkut dulu si Lugan nih, diangkut Yang bener. Lu yang Cemot. bener kalau ngomong blon. Heran gue. Malcemot, tadi kamu mau diskusi katanya sama Nabi Luga. Diskusilah. Lu kalau mau diskusi tuh, diskusi coba. Kemana lu? Kemana? Dia ini nggak bisa diskusi. Intinya dia ini mau nyari banci. Sebenarnya banci yang nggak ada lah di sini. Kok masuk grup sebelah. Tapi sih ya, Kalau dari pandangan Bang Luga itu ya semacam dunia yang ada dunia gaib lah, teranjana kayak gitu apa itu? Apakah itu masih dalam kerajaannya dari Ratu Pasifik tadi atau betul. kerajaan Lucifer itu? Kerajaan Lucifer. Bang. Betul. Jadi gini. Bang host, sabar dulu Bang host. Bang. Iya. Ya, jadi begini Bang ya. Jawab dulu Bang. Jadi Lu diem dulu menerti. Orang mau ke majelis ini, mau dengerin sabda-sabda Luga. Gimana sih? malah turun. Jadi gini. Turun dia. Kok dari ya? Takut ya. Pakai siapa kaki gitu siapa kaki. Takut ya itu. Kita benerin mulutnya dia dulu di sini. Ya kita Takut dia itu. Bentar. Makanya dia Jadi- turun. Jadi begini. Seluruh sorga kan di atas, bumi kan di bawah. Semua yang di bumi ini itu kerjanya Lucifer. Pertama, naik lagi dia. Lucifer itu punya markas itu di langit. Jadi selain markasnya Lucifer di bawah bumi, itu juga di langit juga ada. Di luar alam semesta, bintang-bintang naik lagi terus ke atas, itu masuk namanya dunia maya. Dunia maya itulah, disitulah markasnya Lucifer dan kawan-kawannya. Dunia Tapi maya itu kadang-kadang internet, Lucifer Bang. juga main ke bawah. Itu dunia maya. Bubar. Lu bisa gila semua ntar. coba Melmur moncongmu itu ya. Coba Melmur. Kalau lu naik moncongmu yang enak-enak didengar lah. Moncongmu Iya, jadi mau teranjana itu juga bagian dari kerjanya Lucifer. Alien juga itu kerjanya Lucifer. Itu ciptaan-ciptaan setan-setan buatan itu alien. Oh gitu. Jadi teranjana Itu yang termasuk ya? itu yang Termasuk ya. iya, semua kerjanya Lucifer semua itu. Nah, kita ini yang berada di dalam kerajaan sorga lah, kita blok dari Tuhan. Yaitu ada Gabriel, ada Mikael, ada Yesus. Nah, inilah blok yang nanti akan berkuasa di bumi selama 1000 tahun. Dan ini gak lama lagi, udah 10 tahun ke depan, ini udah kerajaan 1000 tahun. 10 tahun ke depan, ini udah kerajaan 1000 tahun. Jadi dunia ini umurnya itu 10 sampai 15 tahun ke depan, itu sudah Yesus yang berkuasa di muka bumi ini. 15 tahun ke depan. Fungsi abang sebagai nabi turun sekarang apa jadinya? Fungsinya? Fungsi saya meluruskan imam Kristen Gini. atau apa gitu? Melmut, moncongmu ya. jadi gini. Bener ya moncongmu yang enak didengar ya. Kalau kau moncong ya. Aduh, kenapa sih? Ini turunin dulu, berisik banget sih. Gini, fungsi saya sebagai nabi adalah untuk mengokohkan Yesus Kristus sebagai Tuhan di muka bumi ini. Itu. Kami sudah punya dana, seluruh dana yang di alam semesta ini
Ya kan milik orang Kristen kan. Orang Kristen kan paling banyak orang kaya kan. Nah itu dana-dana itu nanti akan kami gunakan untuk mendukung mendirikan ketuhanan Yesus di muka bumi ini. Jadi seperti itu. Jadi ketuhanan Yesus ini harus diberitakan gitu, supaya orang tahu siapa Yesus itu, karena dia mau datang. Nah nanti kalau dia datang, abang mau cari kontrakan di mana coba? Kedua kali. Nah yang ketemu Kalau sama misalnya Paulus Yesus datang nih, yang ketemu itu berapa kali? itu dia itu bukan datang, Mbak. Itu cuma dia menampakkan diri aja. Datang secara resmi itu artinya datang sebagai raja. Ngerti nggak? Datang sebagai raja dengan seluruh bala tentara. King of the Itu King, nanti akan datang. Iya, perang Armageddon 2033 tambah 3 tahun berarti 2036. Berarti Yesus datang 2036, perang Armageddon. Perang Armageddon. Iya, Berarti iya. sekitar 11 tahun lagi perang Armageddon. Karena 2033 pengangkatan selama 3,5 tahun pesta di sorga, bumi dipimpin oleh Lucifer. New World Order, satu pemerintahan, satu agama. Jadi 2033 nggak ada lagi agama. Nanti semua pasang microchip. Semua nanti penduduk bumi jadikan manusia setengah binatang. Abang juga nanti dipasang microchip. Abang dijadikan manusia setengah binatang. Abang mau lari kemana? Itu kan baru Mau lari kemana? konsepnya Coba ya. ke planet. Konsep dari Bill Gates ya kalau nggak salah itu ya. Iya salah. betul. New World Order. Ya pasang chip New World itu. Order kan 2026. Iya, Kalau kita kan 2026, 2027. Berarti kalau nggak dipasang chip Nah, kita kalau- nggak akan seperti hewan kan? Kalau kita nggak mau. Iya. Iya, pertanyaannya abang mau lari kemana? Ya lari ke planet mungkin. Kalau ada pesawatnya. Gak ada. Jadi satu-satunya cara adalah ikut pengangkatan. Bersama dengan Yesus akan mengangkat seluruh umatnya ke surga selama 3,5 tahun. Di sana kita pesta-pesta. Nah, kalian tertinggal karena kan kalian kan nggak percaya kepada Yesus. Tertinggallah kalian. Kalian nanti akan disiksa sama dengan yang disebut dengan Dajjal atau Lucifer atau binatang selama 3,5 tahun. Itu jari kalian dipotong-potong, dicincang-cincang. Nah, makanya kalian pikirkan solusinya mau lari kemana. Nah, setelah 3,5 tahun kalian disiksa, maka Yesus juga akan datang sekaligus memusnahkan setan, iblis, binatang itu dicampakkan ke lautan api. Maka Yesus akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Jadi posisi kalian ini udah terjepit. Mau lari kemana? Kan gitu, maju kena, mundur kena. Nah, saran saya kalian bergabung dengan Yesus Kristus. Katanya Karena pernah yang disantet, akan Bang. sering saya disantet. Ya gimana lempar orang. Kan nabi yang mana, nabi? Katanya pernah disantet. Kayak maksudnya Kalau untuk gini, untuk dengan kuasa apa? kalau disantet itu, Kuasaannya untuk menyembuhkan santet, Bang Luga. iya. Ketika saya disantet, itu rasanya lemes, keringat dingin, seperti gentar. Itu kalau setan mau masuk kan rasanya kayak begitu, karena saya udah sering. Saya ngelepasin susuk, setannya mau masuk, saya ngusirnya pakai kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kuasa yang menjadikan alam semesta. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Itulah yang sanggup menghancurkan setan dengan kuasa nama Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu perempuan ya Pak? Atau gimana dia? Betul, Tuhan perempuan. Dia itu Tuhan tapi perempuan. Kalau Allah Bapa kan Tuhan tapi cowok. Masa kalian mau percaya bapaknya tapi nggak mau percaya istrinya, kan lucu. Bang, izin bang, nanya bang. Liga. Ya. Kristen apa bang? Saya Kristen karismatik. Karismatik. Dulu saya Betul, iya, Betani. GBI, Gereja Betel Indonesia. Itu Bang Petra juga Tapi saya Kristen tuh, sudah- Bang Petra.
Mau nanya silakan Bang Petra. Ya, silakan. Bang Petra sama Kings Day silakan. Jadi Bang Liga tahu ya kedatangannya ya. Saya lah yang dinubuatkan di Wahyu pasal 9, 2 saksi Allah. Salah satunya saya. Roh Musa dan Roh Elia. Nabi palsu kan, Nabi palsu. Abang juga Kalau bukan nabi palsu. Abang juga bukan Gibi. Saya nggak yakin Abang Gibi. Mana ini Nabi? Gue kan Loh, saya kenal dengan Pastor Niko. Coba kau tanya sama Niko, kenal nggak lu ketemu Tapi kalau ajaran Pastor Niko nggak begini Bang. Pastor Niko. Nah, Niko itu kan pendeta. Niko itu pendeta, bukan dia penentu ajaran. Sebentar. Ini tidak benar. Kurang ajar. Ini memalukan Diam dulu Kristus. mulut kau, bodat. Diam dulu mulut kau. Mau turun dulu Bang ya, terima kasih ya. Begini, Niko itu pendeta. Saya bukan pendeta. Saya ini rasul. Ngerti kau? Saya duduk di 24 tua-tua. Rasul setan, rasul setan. Tuh, rasul setan bantah pakai ayat, jangan pakai congor kau. Tahu lah rasul setan itu. Iblis. Rasul baru dia. Nabi palsu. Oh, rasul setan. Hah? Bantahnya ayatnya mana? Bandi. Nabi baru. Ayatnya mana? Iya, bantahan datanya apa? Jangan cuma ngomong, nanti ku tempeleng bibir kau. Kurang ajar. Udah Ayat yang Bantah Petra pakai ayat. Nah, mana? Begini kucing dengerin. Kalau membantah tuh begini. Sebentar. Luga nabi palsu. Oke. Kenapa luga nabi palsu? Karena saya juga sudah pernah ke surga, sudah pernah ketemu Yesus, sudah pernah ketemu neraka. Atas dasar itulah saya mengatakan luga nabi palsu. Jadi ada perlawanannya, ada alasan dan ada buktinya. Nah, ini cuma modal muncung bibir kau, tempeleng bibir kau nanti kurang aja. Modal muncul kau Pelan-pelan Bang. Pelan-pelan. Waduh, Saya ulang lagi ya. Pelan-pelan. Saya ulangi lagi. Nah, coba Luga adalah palsu apa? Yo, coba moncong Bentar. Gini, sebentar. Luga itu nabi palsu berdasarkan satu, saya sudah 9 kali ke sorga. Saya sudah 9 kali ketemu Yesus, misalnya begitu kan? Nah, jadi berdasarkan 9 saya kali ke sorga, maka luga itu nabi palsu. Kuat, ada datanya, ada bukti, ada mujizatnya. Jadi jangan coba modal bibir kau, kurobek nanti mulut kau. Kambing. Nabi aja cara bicara kasar. Nabi cara bicaranya bertobat, kau juga bertobat. Aduh. Sekarang begini loh. Masa kau baru dikotokan begitu kau tersinggung, berarti kau bukan pendekar. Mana dalilnya? Kamu kalau Nabi katanya baik, sopan. Jangan cuma kok sopan, kau aja nggak sopan kok. Tai. Kau aja nggak ada sopannya dari tadi Ngomong apa gitu? Kau katakan saya nabi palsu tanpa ada bukti, tanpa ada data. Buktikan dulu, tai, goblok. Betul nggak? Yang membuktikan Betul kau nggak? nabi palsu dari perkataanmu. Yang membuktikan bukan, nggak bisa. Kalau perkataan itu bisa salah tafsir. Tapi kalau mukjizat, misalnya, Bang, saya udah membangkitkan orang mati 3 kali. Dengan kekuatan itulah saya mengatakan luga nabi palsu. Ada perlawanan. Tapi kalau kau, Bang, susah saya lonte. Sama host, Kau aja nggak lonte. Bukan host. Masa kau bilang, Bang, saya ini lonte. Saya enggak. Aduh. Saya kucing, Bang. Kalah dia. Jatuh dia. Makanya saya Siapa yang mati-matiin ini? Kita kasih hantam bukannya data saya gimana? bilang, maksudnya hantam data itu juga harus pakai kudu mukjizat. Jangan cuma congor kau, nanti mulut kau robek di sini. Apa mukjizat kau? Waduh, oke, kita Apa mukjizat kau? lihat ya. Pakai data, Sampai Yesus King. pun nggak tahu itu hari akhir. King. Iya, saya pakai data ya. Miking moncongnya ya maju terus nggak pernah pakai data, heran ya. Nggak tahu. Iya, tunggu aja Bang, tunggu aja. Data sekali-kali blow on.
Jangan tunggu-tunggu nanti kau meninggal di tengah jalan kebanyakan. Waduh, ini bahaya ini, aliran sesat ini jahat ini. Tunggu ya. Lu kan nanya ciri-ciri rasul palsu. Sekarang lu pakai data ciri-ciri palsu. Nabi palsu itu ya yang gimana, belum? Coba Karena di ajaran saya nggak ada begini bang. Waduh ini tunggu. Saya kau kan mengatakan Nabi palsu. ini Islam atau Kristen? Kamu yang salah itu. Bang Luka itu Kristen yang King Day. Aduh. Dengan Kan dia bilang sama dia, dia bilang itu Kristen karismatik. Kan dia bilang tadi. Gimana? Iya, Kristen karismatik ya. Kan. Coba dibantah. Saya Bang. Kristen. Nah, kalau kamu ingin membantah saya sebagai nabi palsu, berarti kan harus ada juga penglihatan dari kau untuk pembandingnya. Misalnya gini, uang 50.000 ini adalah uang palsu. Silakan tunjukkan yang aslinya. Kau tunjukkan yang aslinya. Ini bang yang asli 50.000 asli. Dicek di infrared, ternyata benar. Berarti saya nabi palsu. Nah, kalau kau mengatakan saya nabi palsu, mana nabi aslinya? Tai, jawab. Nah, silakan dibantah itu Bang King. Kau bantah. Kau bantah yang benar. Nanti ku robek mulut kau. Cepetan. Buka mancong koki. Kau berak sudah. Kau berak nih. Berapa ember kau berak? Bantah tuh bantah. Iya aja nah, yang dia bisa kuatkan dengan ayat kita di Alkitab. Coba kasih lihat dia Nabi. Bisa Ayat Alkitab ada nggak dia? Ya moncong ya, moncong bisa bantah nggak sih? Supaya Itu aja lu. coba lihatin juga ayat ke kita itu. Kalau dia Nabi. Oke, coba. gini ya. Pertama, tidak ada nabi di dalam Alkitab berakhir seperti di agama Islam. Tidak ada ayatnya nabi sudah berakhir. Itu pertama. Jadi nabi ini sampai kiamat pun ada. Itu dasarnya. Terus yang kedua, kalau ada nabi, maka aku Tuhan akan memberikan mimpi dan penglihatan. Nah saya sudah mendapatkan mimpi dan penglihatan itu beratus-ratus kali, ngerti? Dan semuanya itu terjadi dan benar. Nah kalau kau mengatakan saya nabi palsu, maka tentu kau harus menunjukkan suatu penglihatan yang kontra dengan saya. Yang kamu di Alkitab terus kamu bilang terjadi. Coba. Kami sudah mendapatkan penglihatan. Bos kau, Edis TV, Bom Sopiatul itu disalib di neraka, ngerti kau? Waduh, bukan Kristen kamu. Waduh, bukan Kristen. Itu satu. Aduh, lu berak. Sabar. Edis TV, Bom Sopiatul, Agatha, RK itu kami lihat itu dibantah, dicincang di neraka. Lalu di dalam penglihatan itu saya duduk di atas tahta dikawal oleh 1.000 malaikat. Astaga. Nah, udah belum? Nah pertanyaannya, apa mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan kepada kau? Jangan cuma modal muncung kau yang kayak tai itu. Jawab. Lihat kamu itu akan berbahaya nanti. Kamu lihat. Saya lihat. Kamu jangan cuma bilang berbahaya, kamu bantah apa milik penglihatan bibir kau. Nanti ku buka bibir kau pakai linggis. Susah kali sih manusia tai ini ngomong. Buka mulut kau, kolor. King. Ya, siap. Pertanyaannya, kau mengikuti ajaran tai ini? Kenapa? Sudah berapa lama? Kapan kau mengikuti ajaran tai ini? Kau bilang. Ajaran tai yang mana ini? Ya ajaranmu itu lah. Kau ikuti Ya itu, nih Nabi itu Luga yang lagi ini. kau anut itu. Yang Nabi ini, yang Nabi Luga ini. Yang kau anut itulah. Kau kan lagi menganut bahwa Luga nabi palsu. Ini kan sebenarnya ajaran tai. Bukan, Kau mau kamu pun bukan disebut nabi. Memang kamu manusia palsu kamu. Kamu manusia palsu. Iya, kamu harus bantah pakai data. Nggak bisa kamu bantah cuma modal congor. Nanti mulut kau dirobek loh. Lu jangan Kalau kita ingin kalau nggak bisa bantah. Sebentar ya. Jangan kau nangis. Sebentar ya. Bapak saya itu pengacara. Kalau kita ditanya di dalam penyidik oleh polisi, kau jawab.
Kalau kau bilang Luga nabi palsu, data apa, bukti apa, mujizat apa yang mendukung congor kau untuk membantah kenabian Luga? Itu yang harus kau tunjukkan. Jangan cuma kau pamer muncung kau yang bau tai itu. Monyet. Kolor kau. Manusia keong kau. Jawab, King. Jawab. Kau tahu keong nggak? Jangan kau nangis terus, bantah. Setidaknya Bang Luga udah 4 orang meninggal saya bangkitkan. Saya sudah 14 kali ke sorga. Itu ada perlawanan namanya. Awak pun mikir. Keren juga si lontong ini kan. Tetapi kan yang di sini yang kau tunjukkan satu congor. Nafas kau yang botak. Nah, King udah mulai mencret nih, mencret nih, tanda-tandanya ini. King, kau King apa? King mencret, bantah tuh, buka moncongmu lebar-lebar, buka King, buka moncong kau. Harusnya kau bilang, Bang Luga, saya ini sudah menjadi tukang ceboknya Lucifer di neraka. Nah, kalau begitu kan enak dengarnya. Ayo jawab. Woi, ini lama-lama kena balok nih kepalanya lama. Iya dong, kan awak pun dibantah juga mau kok asalkan ada modal. Misalnya gini, Ayo Bang jangan Luga. mencret kau, jangan mencret. Jangan kau bilang Bang Luga sudah 40 janda saya tidurin. Ya itu nggak masuk akal lah, nggak ada hubungannya. Kalau melawan Nabi itu nggak bisa cuma modal muncung, ya kan? Bang, saya sudah mengusir setan. Oke, terus apa lagi? 4 kali Bang ke neraka, ngecek kondisi siapa aja yang kena udah bantai. Gitu kan ngeri. Awak pun ngeri juga kawan ini. Pribadi masa dipercaya. Waduh, ngomong cuman kalau ada ayat juga dari kita dia tuh baru hebat, baru kita percaya. Ini secara tertulis aja di Alkitab nggak ada kamu. Kan ini Iskandar kan juga saya masa sudah ada nanya, coba ada ayat di mana? Coba Iskandar notis kamu. Kamu gampang disesatkan kamu. Jangan nangis kau. Kasihan. Oke, kan ditanya nih, ada nggak Luga Tambunan di dalam Alkitab? Coba kau buka Wahyu pasal 9. Di situ ada 2 saksi ketika pengangkatan ada. Nah, sekarang kau tanya, tahu nggak siapa yang 2 saksi itu? Nah, terus kamu? Siapa? Terus Tanya kamu? dulu siapa? Nah, saya tanya kamu yang ngomong, 2 saksi kamu yang ngomong. Ini opung kau yang lagi ngomong ini. Waduh. Ini manusia blow on ini King ini ya lama-lama ini. Manusia blow on. Ditanya coba mana namanya di lagu Tambunan. Kok ganti ya namamu lu besok ya, besok lu naik, lu ganti namamu. Jangan Iskandar, gampang disesat kamu Iskandar. Kasihan kamu. Namamu, lu sudah tersesat lagi. Layak ya. Nah itu sudah buta, disesatkan sama orang buta. Kau nggak bisa apa-apa, Bro. Nggak bisa apa-apa. Kamu aja sadar sendiri begini. Waktu dia ngomong coba tanya. Lu moncongmu nggak jelas, kau bantah tuh. Kan saya ini pertama pernah dibawa ke neraka. Mana powermu? Moncongmu. Saya pernah dibawa ke neraka. Kalau kau ingin membantah ayat data-data, dia aja nggak ada ayat. Dia nggak ada power di sini. Kau pernah ke neraka? Kamu Iskandar, kenapa? Kamu secara logika saja. Nih, gua ajarin bantah nih. Gua ajarin bantah lo. Sini, ya. Mudah-mudahan kali sih bantah gini aja nggak bisa. Kalau nggak gini aja lah King. Ada organisasi baru namanya Perkumpulan Manusia Tai Sedunia. Kamu mau gabung nggak di situ? Siapa tahu kau dapat sponsor, dapat dukungan. Perkumpulan Manusia Tai se-Indonesia, mau nggak? Ini aja penasihatnya mau udah ke sana nih tim Tai ini. Dikasihnya nggak ke sono. Mau Tambunan yakin saya sama ini Iskandar sama Tambunan. Lu Iskandar ini kan dia ke sana ya jelas aku tanya kau mau gabung nggak di situ? Kau nggak bisa bantah, kau cuma nangis di sini.
Bantah. enggak. Dia nggak tidak bisa liatin bantah, data. pocongnya kan nggak ada Kamu liatin power di data. sini, nggak Coba tanya ada data ke powernya dia. Coba liatin pocong. data. Ada datanya. Saya liatin data. Loh, kan saya tadi sudah bilang tidak ada ayatnya Nabi itu berakhir di zaman Yohanes. Kalau tidak ada Jadi terus Nabi kamu berakhir mengaku di- dengan Nabi. Waduh. Iya memang. Loh, kalau memang saya kan saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan Waduh. diri ketika saya berdoa. Kau diam dulu. Waduh. Kolor. Lu mending Masa ya orang- kau cebokin bom itu ya. Kau cebokin bom. Iya, mending kau Kau gabung ya Bang cebokin bom Bom. sama Udin Petot tuh. Dia Kalau lu itu di ini sini nggak loh. bisa Kelihatan bantah. kalian satu. Iskandar Mending sama ya, Tambunan cebokin ya. persatuan. Ternyata Itu kalian kalau persatuan pocong ya. nggak bisa bantah di Ketahuan sini. kamu Mending Iskandar. lu ya. Cebokin bom dan Udin Percaya Petot sama tuh. nabi palsu. Nah, Makanya saya bilang ini ada organisasi baru, kalau nggak salah dananya juga kencang, namanya Perkumpulan Manusia Tai se-Indonesia. Bom salah satu penasihat di situ, kamu gabung situ nggak? Ini dananya juga miliar loh, jangan salah loh. Fasilitasnya gak lumayan. Nama perkumpulannya itu Persatuan Manusia Tai se-Indonesia. Mau gabung situ? Mau gabung nggak kau di situ? Aduh, si Daya ini nggak ada perlawanan sama sekali. Si Petro Perlawanan juga nggak ada data. turun. Coba ngomong data. Coba liatin satu data aja. Ada nama, ada kamu tertulis di Alkitab kita. Kamu ini sesat. Nggak Begini. bawa Alkitab. Nggak bawa Begini. Alkitab. Aduh, ngomong ini tambunan. Dipercaya Begini. juga sama Iskandar. Wah, Sekarang ku tanya. lu tuh Sekarang bisa ku tanya. bohong. Lu mending cebokin bom Udin Petot tuh. kasihan. Ku tanya. Apa ya kalau Ada nggak banggain nama coba? Petrus? Ya Udin Petot dan bom Ada coba. Coba apa yang mau Ada banggain nggak coba? nama Petrus? Ada nggak nama Petrus di kitab Wahyu? Walaupun Petrus yang duduk di 24 tua itu namanya Petrus, sudah pasti. Tapi ada nggak nama Petrus di kitab Wahyu? Nama itu nggak perlu ditulis di dalam kitab suci, tetapi Tuhan yang nanti ngasih tahu kalau posisi kita itu ada di mana. Nah, Tuhan ngomong ke saya itu yang duduk salah satu di 24 tua-tua, dan juga saksi Allah yang 2 saksi itu di Wahyu pasal 9. Tuhan bilang itu ke saya itu orangnya. Iskandar percaya. Kenapa? Iskandar percaya. Iskandar percaya. Ya lu bantah aja Nah, kita ini kan satu tim. Iskandar percaya. Lu blow on. Iskandar percaya. Coba ya. Melulu. Iskandar, Iskandar, lo pernah nggak dapat mimpi tentang gua? Coba lo ceritain. Pernah gue ya. Gue udah pernah cerita. Saat orang ini di Alkitab kita nggak ada. Diam dulu. Pernah lihat ini Bang Luga gue Lo diam. Ya ini nih. Diam. Dia ini Bang Luga ini datang ya. Gue ini bermimpi ya. Kontaknya bermimpi ya. Iya. Dia silakan. mendapati pintu surga. Di sana ada 2 malaikat. Gitu loh. Ini lagi berbincang dengan Bang Luga. Bang Luga Iya. dengar, ini kan ku dengar suara ini kan di mimpi Iya. kan otomatis terdengar semua ya suara apapun ya. Jelas. Iya. Suara angin ya gerakan apapun terdengar ini. Bang Luga ini mau masuk ke pintu surga. Dia ngobrol dengan dibukakan dengan 2 malaikat itu. Tapi ya sebelum ini Bang Luga itu melangkah. Dia udah melangkah sebenarnya ini Bang Luga ini. Melangkah mau masuk kan udah di pintu itu gerbang itu ya. Dibuka 2 pintu itu. Ya terus kan satunya itu kakinya yang kanan itu ya. Itu melangkah sebelum dia masuk itu ada suara itu loh. Ada suara katanya. Suaranya keras seperti laki-laki. Jelas itu suara laki-laki. Malaikat juga suara laki gitu loh. Juga suara laki. Stop ya. Terus kata ini ya stop. Itu kakinya Bang Luga ini langsung diam gitu loh, gak gerak. Dia bilang stop, jangan masuk. Belum waktunya kamu masuk ke sini. Ya. Terus bilang, ini Bang Luga, kenapa kok nggak boleh? Kok nggak boleh berhenti? Ya, karena kamu belum waktunya ke sini. Gitu. Masih ada
apa ya lupa ya, iya maksudnya banyak ladang-ladang, pokoknya berbicara tentang ladang-ladang yang Ladang-ladang masih ngomong nih dikerjakan. Pekerjaan itu ladang-ladang itu. iya. Pekerjaan yang belum selesai di bumi. Ada yang pekerjaan yang belum selesai, jadi tidak boleh masuk, suruh kembali. Dan langsung baluga ini malaikat hilang langsung gitu loh. Itu cahaya Udah putih. jelas ya. Itu Jelas nggak, Ki? itu mimpi gue ya. Nah, percaya nggak lo? Mimpi. Nggak percaya, lebih parah ini Ya sekarang. udah. Kalau lo nggak percaya lo ke neraka aja lah. Bron. Susah. Ngapain? Aku percaya Ini penglihatan boleh, mimpi ini kok. kan mimpi. Pentasan kalian bersatu dari tadi. Kau belum gua. Aduh. Gue kan cuma Sekarang melihat begini, dalam ya udahlah, mimpi. udah Kalian gini. dulu, macam mana Biarin. lu? Biarin gini aja. Kalau Kristen lo kalian, sekali kalian Kristen. Kalian bukan sebentar dulu ya. Kalau lo tidak percaya penglihatan yang Tuhan berikan kepada 1000% tidak percaya. kami, ya udah ngapain lo di sini, lo turun, lo pergi sono. Ngapain lo masih di sini itu toh? pernyataan kamu itu. Apa? Kenapa takut? Takut. Mau Bukan bersaksi takut. tipu kamu. Ya kalau lo juga ngomong tipu-tipu kan harus ada data, harus ada mujizat, gak bila cuma modal congor doang. Saya mau kasih data di Alkitab, kamu itu aja tidak ada. Ngapain saya mau nggak bela diri dengan data? Kamu tidak ada data. Coba timbulin ayat. Kalau lu menurut lu surga itu bagaimana, coba menurut lu tuh? Kau pernah diperlihatkan nggak? Bermimpi pernahkah kau? Kayak gitu, melihat kayak gitu, kayak gue ini. Pernah nggak? Pernah nggak kira-kira? Bermimpi kayak 100% pernah, 100% pernah, 1000% pernah. Ya udah. Gimana? Ya udah, ceritakan mimpi lo. Surga yang diceritain ini lupa tabungan ini tidak seperti ini. Macam mana versimu? Coba, macam mana kalau mimpimu? Coba. Coba gimana? Kau melihat apa di sana? Siapa yang kau lihat? Coba. Bang, bagi Iskandar, kalian ini Masya Allah, kalian sudah bola. kau melihat surga. Siapa yang kau lihat? Gitu loh. Coba. Apa yang Sekarang begini, kalau lo juga tidak mendapat penglihatan yang terbaru tentang kita, lo pernah dapat penglihatan tentang gua nggak? Apa? Enggak pernah nggak lo dapat mimpi? Kita nggak butuh cuma mulut kau. Kalau cuma mulut nanti gua robek mulut lo. Yang kita butuhkan tuh juga dan mulut penglihatan. ayat. Ada nggak ayat Alkitab? Loh, saya sudah ngomong tadi Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 4. Iya kan saya udah bilang tadi yang dua saksi Allah yang di Wahyu pasal 9 itu adalah gua, yang nanti gua akan dibunuh oleh binatang Ngaku dia. dan yang ketiga si kucing. Ya udah, mana bantahan lu, mana mujizat lu, tai Lu aja nggak pernah ya lihat sesuatu yang indah-indah. Coba pernah lihat pernah kamu dibawa ke lihat surga nggak lo? Walaupun di dalam mimpi, coba. Pernah nggak lo dibawa ke surga? Orang ya gitu, coba. Sore. Sore bang, sore. Bahas apa ini? Ganti pemain dulu. Paluga. Ganti pemain dulu. Ini emang nggak pernah ya, nggak pernah dapat perlihatatan manusia kotor memang. Nggak pernah dapat mimpi, Manusia kotor nggak dia pernah itu. dapat. Sebentar, udah nggak pernah ke surga. Iya, sebentar, kau diam dulu. Ini manusia nggak pernah dapat penglihatan, nggak pernah dapat mimpi, nggak punya mujizat, tapi cuma congor. Wajar nggak dirobek mulutnya? Wajar. Mimpi apa Paluga? Mimpi apa? Kamu sesat. Ini melihat- Ngomongin Kristen melihat- kamu Luga Tambunan. Kamu bukan Kristen. Bukan Kristen. Masalahnya begini, bom Sophia, iya bom Sofiatul itu dicincang-cincang di neraka sama Edis TV, disalib. Kami melihat. Siapa yang melihat Paluga? Si Bang Nova, coba ceritain Bang Nova. Ya betul Nabi, betul. Saya bermimpi Coba. itu bom Edis TV dan Sofiatul disalib di neraka dan dipukuli, dicambuk dengan rantai api. Persatuan kalian hebat loh. Ngeri kali mimpimu kawan. Tapi semalam aku mimpi yang sama Nabi. Edis TV itu yang Kristen itu ya? Nabi,
Iya, gimana? Semalam aku mimpi yang sama lagi tuh Nabi, kayak gitu juga lagi. Apa tuh? Ya mimpi yang sama. Oke. Yang kayak tadi. Oh, berarti udah 2 kali kau mimpi ya? Udah 2 kali Nabi. Sama mimpinya. Sama persis. Lagi hebat kalian. King ini Berarti udah makin jelas itu kalau sampai 2 kali. dapat penglihatan. Mending lu diam. King, mending lu diam King. Iya. Di macam kalian begini, waduh. Kalau lo nggak dapat penglihatan, silakan lo bergerak. Gini. Ini berita suka kita. Bukan kali kau. Aku tanya kau mau apa? Maksud gue begini. Gak ada penglihatan lu, gak ada mimpi. Kan gini, kalau lo tidak punya penglihatan, lo juga tidak punya mimpi. Kan gue udah bilang tadi, lo bergabung dengan perkumpulan manusia tai se-Indonesia. Anda perkumpulannya, lo gabung di situ. Begini Nabi apa kamu? Itu donaturnya juga banyak. I don't know, King. Iya, dia ini kan saya bilang bom itu masuk neraka sama Edis TV. Si manusia dajjal ini nggak terima. Iya. Coba kamu bilang kamu Nabi. Nah, sekarang kamu mau ceritain lain. Waduh. Bom masuk neraka, masalahnya disalib, dilibas-libas pakai rantai api. Kamu Nabi. Saya bilang ngomong tadi. Sekarang mau ceritain lain kamu. Kok framing sih? Kamu bilang Nabi kamu. Nah, sekarang ada orang lain di sini. Kenapa ngomong? Di sini kan memang ini perkumpulan para nabi. Emang lo kira kita perkumpulan tukang sayur? Ini perkumpulan nabi-nabi semua di sini. Kolor, cabul, Balungan Nabi. Agak nabi-nabi. betul. Wah, si kucing ini udah susah diajarin. Siapa yang Nabi lagi? Saya yang nabi. Kenapa? Ini memang susah ya diajarin bener ya. Hidup bener itu susah makin ini. Iya. Lu susah diajarin hidup bener itu susah memang. Lu kebanyakan ya. Jadi teman-teman, Lu yang gampang-gampang inilah namanya kalau orang diajari hidup bener tuh bang. teman-teman percaya nggak kalau inilah tanda-tanda kiamat. Betul apa betul? Ini udah mau kiamat. Nabi. Makanya timbullah kekuatan binatang. Inilah yang disebut nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Ini dia King ini. Tahu lah balik cerita tipu memang. Tempat apa ini? Dia ngaku Nabi. Masalahnya kau nggak dapat penglihatan, tai, cuma congor kau yang tadi ngomong. Jadi kamu Nabi. Setan. Jadi kamu Nabi. Masalahnya lo nggak dapat penglihatan, kucing. Becongor doang lo dari tadi di sini. Dari agamanya apa, Bang? jam. Agama setan dah. Agamanya apa Bang King? Gereja satanik. Satanic Church. Ini Berasal dari gereja Kristen setan. Islam apa Kristen ini? Kristen sama melawan gereja setan. Ini perwakilan dari gereja setan, si King Day. Punya Nabi katanya. Ini apa? Bunan. Matiin mikrofonnya supaya tinggi supaya nggak bisa bantah. Aduh, ini ngakunya. Masalahnya kamu cuma becongor. Yang kedua tidak punya mujizat. Yang ketiga tidak punya penglihatan. Yang keempat tidak punya mimpi. Kalau semua tidak ada dalam diri kau, ngapain lagi kau ngomong? Kurang ajar. Dajjal kau. Kamu balikin, saya nggak ngomong Nabi saya. Kamu yang bilang Nabi, sekarang ketika ada tamu, kamu balikin ceritanya. Kamu guru palsu. Kamu pengajar Saya tidak ngomong sesat. apa-apa. Kamu memang penipu kamu. Kau penipu harus kasih mujizat dong. Jangan cuma modal congor kau, nanti ku tempelang bibir kau di sini. Bang King Day ini Setan kau. pendeta ini. Bukan anak setan. Astaga. Bukan, kamu ditanya kamu itu siapa? Saya nabi. Pendeta. Saya nabi, saya rasul. Kenapa? Kenapa Moses? Nanya aja. Oh, ya udah kalau cuma Kan saya nanya. nggak tahu. Kalau si Pak Nabi. Iya, Saya kan kalau nggak tahu si Pak King. Nabi. Ya betul. Kalau si King dia ini kan memang
dia mujizat nggak punya. Kalau saya kan sering bikin mujizat, doain orang sakit sembuh. Dia bukan nabi, saya nggak ngaku nabi siapa bu. Ya memang kau bukan nabi, ngapain kau ngaku nabi? Kau setan. Aku nabi lagi kau. Nabi memang. Kalau hostnya ini apa? Nabi. Pendeta. Hostnya muslim. Oh muslim. Memfasilitasi kami membantai kerajaan Dajjal. Nah, Dajjalnya salah satu si King ini. Pak Nabi kapan Dajjal muncul itu kapan Pak Nabi? Bentar lagi. Nah, ini udah diutus nih apa nih babu-babunya nih. Tukang ceboknya udah turun nih si King deh. Tahun depan memang penipu kamu tak tambunan. 2 tahun lagi akan ada pemaksaan microchip. Itu 2027 berarti. 2027 akan ada pemaksaan microchip. Yesus datang 2033. 2033. Oh pantesan Israel hancur ya. 2027. Iya kan? Tahun depan kan udah perang dunia. Ini aja Amerika sudah serang Venezuela, udah dikirim. Oh iya. Tentara. Perang dunia ketiga. Udah perang dunia ketiga kan? Benar. Benar lah. Ini yang mati 2 miliar, lumayan kan 2M yang mati, nanti si King Day salah satunya yang mati kena nuklir. Aduh, memang hebat di persatuan ini. Hebat, kalian jago buat Komal bagus begini. Sehat kalian. Tolong dengerin dulu yang King Day. Ini seperti ini apa? Seperti firman ini, dengerin dulu. Betul. Oh. Jadi kan begini. Hampir aku tersesat. Sudah dengar aja berarti menurut para nabi, tahun depan itu perang dunia ketiga. Tahun depan, ya kan? Tahun depan. Nah, ternyata barusan saya cek, Amerika sudah kirim 4.000 tentara ke Venezuela. Udah Pak. Venezuela. Iya kan? Rusia juga udah mau perang Venezuela. Udah dikirim. Kita lihat aja nanti siapa yang meledak duluan rudalnya. Inilah yang akan memicu perang dunia ketiga. Ini sudah ditulis di dalam Wahyu pasal 6. Yang akan mati berapa? 2M, 1/4 penduduk bumi. Perang dunia ketiga ini berlangsung 9 bulan. Setelah perang dunia ketiga masuk perang dunia keempat yang mati 1/3. Berarti sekitar 3M. Setelah perang dunia ketiga, ini jaraknya nggak jauh-jauh, dekat semua ini. Masuklah pengangkatan 2033. Baru 2033 tambah 3 tahun pesta perjamuan ikan domba di bumi, antikristus berkuasa selama 3,5 tahun. Nah, setelah berkuasa selama 3 tahun masuklah perang Armageddon 2036. Nah, 2033 ada 2 saksi Allah di dalam kitab Wahyu. Nah, Tuhan bilang si 2 saksi Allah itu salah satunya itu saya. Makanya saya menggembalakan ketika nanti orang-orang tertinggal di masa pengangkatan yang akan terjadi di bawah 10 tahun ini. Makanya dari sekarang kita udah persiapan. Mau kemana lari? Coba. Dikasih tahu yang benar malah katain gua nabi palsu. Ya.